Shalom. Shalom. Saya mau pantun dulu, bisa bantu saya bilang cakep. Bisa bilang kiri kanan bilang cantik. Bisa bilang belakang bilang cantik. Bisa bilang depan tepok bilang kamu cantik. Kalau iya puji Tuhan ya. Hari Rabu ibadah WBI. Ya ini bingung mau cakep apa cantik ya. Cantik aja deh ya. Habis ibu-ibu semua di sini. Hari Rabu ibadah WBI. Aha, naik Ferrari lewat Kosambi. Walaupun masalah datang bertubi-tubi, ada Tuhan Yesus buat tenang dan mengabdi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Hari ini saya dikasih tema memikul salib. Saya kasih tema salib Bapak Ibu. Ibu-ibu semua, kebiasaan Bapak Ibu ya. Kita buka Alkitab Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 kita baca dengan suara yang keras 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa di sini pengikut Tuhan? Amin. Siapa di sini murid Kristus? Bahwa kata firman Tuhan, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Apa arti kata salib? Salib bicara mengenai penderitaan bagi penjahat. Next slide. Salib adalah penderitaan bagi penjahat, rasa malu dan penghinaan, hukuman mati yang mengerikan. Untuk sebagian kita yang pakai kalung salib, ya, yang suka pakai aksesoris salib, dan sekarang banyak anak-anak muda pakai anting salib, ya. Nah, salib adalah sebuah hal yang biasa, sebuah hal yang identik dengan Kristen. Tapi di zaman dulu salib adalah hal yang penderitaan dan rasa malu dan hukuman yang berat. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai salibnya Tuhan, itu adalah sebuah karya yang terbesar. Kenapa? Karena dari penderitaan Tuhan buat menjadi kemuliaan. Dari hukuman dia buat menjadi keselamatan. Dari rasa malu dia buat ada rasa damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, ada 3 hal yang kita mau belajar dari apa kata Tuhan Yesus dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Yang pertama, mari kita mau belajar mengenai menyangkal diri, kata Tuhan. Menyangkal diri ini bicara mengenai egosentris dan teosentris. Ada perbedaan antara ego kita dan teo itu bicara mengenai sentris, bicara mengenai sentral, Tuhan sentralnya, bukan diri kita. Apa yang pertama? Mengenai pusatnya ke diri. Ya, orang kalau menyangkal diri, dia pasti pusatnya bukan ke diri sendiri, dia pusatnya ke Tuhan. Ya, dia fokusnya bukan ke diri sendiri, dia fokusnya ke Tuhan. Ya, walaupun memang ada begitu banyak orang yang saat ini fokusnya masih kepada diri sendiri. Ya, pusatnya masih kepada diri sendiri. Ya, contoh banyak orang saat ini BTT, tahu Bu? Butuh tati tayang. Ya, ya. Makanya dia bikin NPWP. Tahu NPWP Bu? Need peluk with puk-puk gitu ya. Sukanya diulus-ulus ya, dipeluk gitu ya. Nanti kalau Ibu Lisda nggak kontak, dia ngambek. Kalau dia sakit, kita nggak ke rumah sakit, dia ngambek. Ya, kalau pengurusnya nggak telepon, dia ngambek. Ya. Kenapa? Fokusnya masih ke diri sendiri, Bu. Ya, nah orang yang masih fokusnya ke diri sendiri, pusatnya ke diri sendiri, dia belum menyangkal diri. Coba bilang kiri kanan, kamu ya orangnya. Jangan nanti berantem ya, jangan nanti berantem Bu di sini. Ya, berbeda dengan ibu-ibu WBI di sini, katakan amin. Ibu-ibu WBI di sini nggak fokusnya ke diri sendiri, fokusnya ke Tuhan. Ya, pusatnya nggak ke diri sendiri, pusatnya ke Tuhan. Ya, sehingga apapun yang dilakukan semua tertuju kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Ya, saya tuh kan khotbah di persekutuan doa, ya, saya khotbah juga di persekutuan wanita di gereja lain. Ya, saya bersyukur kalau di WB ini muka-mukanya muka-muka baik, Bu. Ya, ya soalnya saya kasih tahu ada di gereja lain, itu saya lagi khotbah gini ya. Itu jemaatnya itu bukan jemaat orang, jemaatnya itu tas semua. Ya, jadi sampingnya ada tasnya gitu ya. Orangnya nggak ada ya, tas semua gitu. Ya, kalau saya lihat di sini tas-tasnya semua baik-baik ya, karena mereknya semua ditaruh di belakang. Ya, saya nggak kelihatan ini merek-mereknya. Ya, kalau di gereja lain mereknya di depan Bu.
Ya, apalagi kalau ada merek H-nya. Hap, lalu ditangkap. Ya, itu cicak-cicak di dinding kan ya. Itu kalau udah taruh mereknya di depan. Jangankan saya, Tuhan Yesus juga lihat itu. Tasnya merek apa. Ya, waduh, jadi saya udah perhatikan kalau dari depan ke belakang itu ada kayak tempat VVIP-nya. VVIP, VIP, ya, baru yang reguler di belakang gitu ya Bu. Iya kan gitu ya. Lu kalau dari depan udah tahu, iya kan kita udah tahu rambutnya tinggi, sanggul. Menara Eiffel kalah Bu, udah tinggi banget ya. Saya bingung kalau ibadah pagi itu rambut gimana bikinnya ya. Aduh saya, udah rambutnya tinggi, perhiasannya wah luar biasa gitu ya. Saya kadang-kadang mikir, aduh Tuhan Yesus baik ya, berarti kan diberkati Tuhan ya, puji Tuhan. Cuma gak ada yang salah dengan itu Bu, cuma kadang-kadang yang bikin salah adalah kalau fokus kita itu tertuju kepada diri sendiri gitu. Makanya saya bilang di sini WBI-nya baik-baik ya. So dari tadi saya lihat tasnya gak ada mereknya di depan Bu. Ya, atau jangan-jangan gak ada mereknya di sini ya. Saya nggak ada Bu. Semuanya baik-baik di sini. Ya. Nggak ada di sini kalau datang ibu-ibu WB nggak ada yang nggak. Nggak ada. Ibu-ibu di sini WB baik-baik semua, ya kan? Kalau pegang tas semua baik-baik semua, nggak ada yang kayak gini kan ya? Pinjam ya, boleh ya? Pinjam ya? Nggak ada yang kayak gini kan? Nggak ada kan? Semua baik-baik semua, ya. Saya lihat semua baik, pakai tasnya biasa. Ya, berarti kan semua low profile ya. Semuanya low liver. Low rendah, liver hati. Ya rendah hati, ya low liver. Semua di sini ya, rendah hati semua. Ya kasih tepuk tangan dulu buat ibu-ibu WPI. Nah, kalau fokusnya ke diri sendiri, maka kita akan lebih mudah tersinggung. Bukan tersinggung lagi, tersinggung. Tersinggung. Siapa di sini ibu-ibu suka tersinggung? Pokoknya kalau udah tersinggung tuh bicara mengenai diri sendiri aja. Ya, lo nggak tahu siapa gue? Lo nggak tahu gue tinggal di mana? Lo nggak tahu gue bawa mobil siapa? Udah. Tersinggung perasaannya. Ya, kalau udah bicara mengenai diri sendiri, kita akan bicara mengenai kemuliaan hanya untuk saya, perhatian hanya untuk saya, fokus kepada saya. Nah ini nggak menyangkal diri Bu. Kalau kita menyangkal diri, pusat kita ke Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita fokus kepada diri sendiri, maka pusat kita akan menjadi kenyamanan. Orang akan memilih tempat yang nyaman, fasilitas yang nyaman. Mohon maaf, ada banyak orang, sorry to say, akan memilih kalau bisa fasilitasnya apa. Kalau bisa ini apa yang saya dapatkan di sini, ya kan? Tapi kalau orang yang teosentris, dia akan fokus kepada perkembangan rohani. Dia akan fokus kepada perkembangan diri, bukan kepada kenyamanan. Sebab kenyamanan gak membuat kita bertumbuh, Bu. Kenyamanan tidak membuat kita bertumbuh ke arah Tuhan. Ibu-ibu kalau mau nyaman, ya naik bisnis kelas aja. Kalau punya duit. Ya. Kalau ibu mau nyaman, yang nginep hotel di bintang 6. Kalau punya uang. Ibu-ibu kalau mau nyaman, ya cari mantu orang kaya. Gitu kan ya. Kan? Tapi kan kita gak nyari itu. Kita gak nyari kenyamanan. Yang kita cari adalah Tuhan Yesus. Dan seringkali Tuhan Yesus membawa kita di luar dari zona nyaman. Dia membawa kita gak di zona nyaman Bu. Ya, seringkali yang terjadi kita diuji sama Tuhan. Kita mengalami masalah sama Tuhan. Kita mengalami penderitaan sama Tuhan. Justru di dalam penderitaan kata firman Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan kita kata firman Tuhan, kuasa Tuhan menjadi kesempurnaan Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu semua, hari ini kita mau belajar fokusnya bukan saya, fokusnya ke Tuhan. Ya, fokusnya bukan pusat kepada diri sendiri, tapi pusatnya ke Tuhan. Pusatnya bukan soal kenyamanan, tapi pusatnya adalah saya mau bertumbuh ke arah Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, memikul salib. Ya. Menyangkal diri, memikul salib. Apa artinya memikul salib Bapak Ibu? Artinya ada hal yang
kita perlu pikul, perlu bawa, yaitu salibnya Tuhan. Ya, seringkali orang tidak bisa membedakan apa namanya kebenaran dan pembenaran, Bapak Ibu. Saya mau bahas mengenai kebenaran dan pembenaran. Bu, Pak, saya ini banyak ketemu ya. Orang bisa berantem karena debat ayat loh. Waduh, bapak-bapak bilang kayak gini kepada istrinya. Hai istri, tunduk sama suami katanya. Ya gitu kan. Istri-istri juga nggak mau kalah ya. Hai suami, kasihilah istri. Ya, kalau suami mengasihi istri, mana uangmu? Wah gitu ya. Berantem, wah aduh Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini cuma asal comot-comot ayat Bu. Ya. Tapi kita nggak hidupi ayat itu. Kita nggak mau pikul ayat itu. Kita nggak mau pikul kebenaran. Yang kita mau adalah pembenaran. Coba Bu ya, saya ketemu sama anak-anak saat ini pinter loh, pakai AI. Jago. Ya, dia cari ayat-ayat pembenaran ya. Ayat di mana orang tua nggak bisa marahin anak-anak. Muncul loh. Ya, muncul nih ayatnya. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Dipakai loh. Dipakai. Dia kasih ke papanya nih. Nih Pak, baca nih kata Alkitab. Bapak-bapak nggak boleh marah sama anaknya. Bapaknya jangan nggak mau kalah. Dia cari juga kan ayat untuk memperbolehkan marah kepada anak. Ada barang siapa ku kasihi, ya ku hajar katanya. Aduh pusing dah. Akhirnya berantem dah tuh keluarga ya. Kenapa? Ini bukan kebenaran, Bu. Ini pembenaran. Kita asal comot ayat, kita asal mau membenarkan diri. Pokoknya ayat yang apa yang menguntungkan buat saya pakai. Ya kan? Kan nggak bisa kayak gitu. Kita mesti pikul salib. Salib itu bicara mengenai penderitaan. Salib bicara mengenai kehinaan. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus waktu itu tidak pikul salib, maka tidak ada keselamatan. Tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita saat ini, di dalam penderitaan kita mesti pikul. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengalami penderitaan yang berat, nggak ada cara lain. Bapak Ibu mesti cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu salib yang kita mesti pikul. Salib, ya ibu-ibu yang hari ini suaminya meninggalkan ibu-ibu, jadi single parent, ya saya menemukan begitu banyak single parent saat ini. Mau nggak mau mesti cari Tuhan, ya bukan cari suami orang lain, ya kan? Apalagi cari pacar, ya itu nggak akan memuaskan hati kita, nggak akan memuaskan kedagingan kita. Tapi kalau kita pikul salib, Bapak Ibu, kata firman Tuhan, pikul aku, aku pasangkan aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu, kata firman Tuhan, akan mendapat ketenangan. Kalau ibu-ibu mau dapat ketenangan, pikul salib Tuhan. Emangnya pikul itu berat? Enggak. Salib Tuhan nggak jadi berat. Kenapa? Karena kita tahu salib itu mendatangkan sukacita, bukan mendatangkan kehancuran bagi kita. Orang yang ikut sama Tuhan ya Bu, saya percaya bukan orang yang cari berkat itu yang cari orang itu. Yang amin cuma dikit doang sini. Lihat muka-mukanya, padahal baru gajian kok apa sedih-sedih semua ibu-ibu di sini ya. Jangan-jangan suaminya nggak kasih uang nih ibu-ibu ya. Ya udah tanggal muda padahal sekarang ya. Udah gajian harusnya. Ya. Loh, orang pikul salib, kata firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Masalahnya saya menemukan musuh utama dari orang kenapa nggak mau pikul salib itu namanya gengsi Bu. Sama-sama bilang saya gengsi, ya. Bukan gangster, gengsi. Nah apa tuh gengsi? Gengsi adalah perasaan atau sikap yang berkaitan dengan harga diri, kehormatan, dan martabat seseorang. Ya ibu-ibu ada tahu bedanya OKB dan OKL? Orang kaya baru sama orang kaya kayak lu. Ya, semua nih orang kaya lama semua kan maksudnya gitu Bu ya. Ya. Nah orang kaya baru itu dia gengsinya tinggi. Ya, karena dia merasa saya punya uang, padahal baru punya uang, martabatnya dulu kalau lihat dia ini anak sedikit. Biar lebih tinggi sedikit ini. Kalau lihat orang, kenapa? Karena dia gengsi. Orang itu kalau gengsi dia gak akan bisa pikul salib. Buat dia salib itu sebuah hal yang hina. Ngapain saya ikut Tuhan Yesus? Ngapain saya melayani di WB? Apalagi itu kalau udah bicara gitu ya. Ngapain saya masuk ke pengurus WBI? Udah gitu-gitu. Kenapa? Ada gengsi di dalamnya.
merasa ketika dia melayani nilainya lebih turun. Nah, ini salah. Padahal ketika kita melayani Tuhan, value kita, nilai kita itu naik loh. Loh, kita tuh melayani raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Ibu-ibu aja punya kenalan jenderal, seneng banget pasti. Ibu-ibu mantunya aja misalkan siapa gitu. Siapanya Prayogo Pangestu misalkan. Waduh, pasti senengnya minta ampun. Ya. Ibu-ibu aja kalau ini, anaknya udah jadi apa di pemerintahan. Pasti seneng. Lah ini kan raja di atas segala raja loh. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita melayani yang bukan empunya bumi saja. Semua. Ya, semua langit, bumi, semua isinya itu semua milik Tuhan. Nah, kalau kita melayani Tuhan, itu sebuah hal yang luar biasa, Bu. Makanya banyak orang-orang Kristen nggak mau pikul salibnya Tuhan, karena dia berpikir salib adalah sebuah hal yang kehinaan. Tapi buat kita orang-orang Kristen, salib ada sebuah hal yang kehormatan. Makanya melayani adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban, Bu. Ya, saya ketemu ada orang ya, dia bilang, aduh, saya nggak bisa jadi usher. Kenapa? Bukan karena senyuman saya yang kurang manis, gitu. Cuma saya tuh nggak bisa gitu ngelihat orang. Misalkan contoh nih ya, ini normal people. Coba Bu, shalom dulu. Shalom, ini normal kan? Tapi kan banyak orang gereja nggak normal. Benar, saya kan kalau habis ibadah selalu kan jadi usher di depan, saya liatin muka-mukanya. Kadang-kadang kalau kita shalom, dia nggak mau salaman sama kita. Kan ada kan? Ya, kadang-kadang kita udah selalu shalom, dia mukanya kayak kita jadi emosi ya Bu ya. Kalau kita mau bilang shalom, dia mukanya kayak mau ngajak ribut gitu. Ini kan pernah lihat itu ya, padahal sebenarnya lagi banyak masalah Bu tuh orang. Ya kita kan juga nggak bisa atur muka orang kan. Ya namanya ibu-ibu di sini emang semuanya kebal sama masalah. Ya cuma kan kadang mukanya judes gitu Bu. Lu, gue, N. Ya kan? Ya itu kan melayani. Makanya saya bilang kalau orang mau pikul salib Tuhan, dia akan siap untuk direndahkan. Dia akan siap untuk diomongin. Ya, dia akan siap untuk dijatuhkan. Jadi salib bicara mengenai penderitaan. Ya, siapa di sini ibu-ibu WB yang nggak pernah ngalamin masalah? Pasti nggak salah. Siapa di sini relawan yang nggak pernah diomongin sama yang lain? Pasti pernah. Siapa di sini relawan yang nggak pernah sakit hati? Sakit hati, kok. Ya, pasti pernah. Ya, justru di situ kita menemukan ini loh namanya melayani. Ketika Tuhan kita direndahkan, ketika Tuhan kita dibilang salibkan dia. Ya, ketika Tuhan kita mana orang-orang itu yang disembuhkan, yang buta melihat ya, yang lumpuh berjalan jangan dibalik, buta berjalan lumpuh melihat ya, enggak gitu Bu. Ya, di mana dia? Nah di situ kita tahu, oh ini loh, saya semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan. Tapi kalau kita gengsi Bu, ini yang susah. Kita merasa harga diri kita tuh, saya nggak bisa. Pokoknya saya kalau mau pelayanan, saya harus pelayanan di mimbar. Aduh. Ini saya ngeri-ngeri sedap kalau ngomong gini. Ya. Saya nggak mau pelayanan di belakang mimbar. Wah, bukan di WBI sini. Itu WBI yang lain tuh banyak. Ya. WBI sini mah mau pelayanan apa aja bisa. Kan? Amin. Pak aminnya sedikit ya Bu. Amin jemaatnya ya. Ya. Orang mau melayani apa aja silakan. Ya. Dia mau pelayanan depan mimbar, mau pelayanan belakang mimbar, mau pelayanan apa lagi? Jadi usher, ya pelayanan jadi apa lagi? Jadi worship leader, singer, sama. Ini semua upahnya sama Bu. Kan semua yang akan memberikan upah nanti kan Tuhan kita. Dan yang menjadi masalah kalau kita merasa pelayanan ini lebih penting, pelayanan itu tidak penting, pelayanan ini lebih tinggi, pelayanan ini lebih rendah, pelayanan ini lebih dilihat orang, pelayanan ini tidak dilihat orang. Kita mesti kembali kepada Alkitab. Kita ini melayani buat apa sih Bu? Ya, kita melayani buat apa sih? Kita pikul salib atau enggak sih? Jangan-jangan kita ini enggak mau pikul salib Tuhan loh. Yang kita pikul adalah kedagingan kita, egoisan kita.
Diri kita, harga diri kita, gengsi kita, ya, diri kita. Ya. Bu, di Alkitab ada namanya Maria. Oh ya, saya membahas kemarin hari Minggu. Maria itu meminyaki kaki Yesus dengan namanya minyak narwastu. Gaji 1 tahun. Ya, taruhlah UMR itu 4 juta. 4 kali 12, 48 juta. 48 juta mahal atau enggak, Bu? Oh, kaya-kaya semua ya ibu di sini ya. Oh, ibu-ibu semua di sini 48 juta murah kayaknya ya. Mahal enggak, Bu? Mahal. Dan ketika Maria meminyaki kaki Yesus, murid-murid bilang, terutama si Yudas tuh. Bukan Yudas. Bukan Yuda ya Bu. Yudas. Dia bilang, itu tuh pemborosan. Mestinya bisa dikasih ke orang miskin. Benar sih, tapi kata Alkitab, Yudas berkata seperti itu dengan maksud yang lain. Dan Tuhan Yesus berkata, dia lakuin itu. Sangat mulia, karena dia mempersiapkan hari kematiannya Tuhan Yesus. Dan yang menarik ya Bu, apa yang Maria lakukan? Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Wanita itu mahkotanya di rambutnya, Bu. Makanya kata firman Tuhan, rambutnya putih itu mahkotanya semakin banyak, kata Amsal. Nah, ibu-ibu ya yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, artinya dia berkata, mahkota saya kasih sama Tuhan. The glory, the honor bukan punya saya. Kemuliaan, pengagungan bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Yang saya lakukan saat ini adalah saya datang sama Tuhan seperti Maria. Saya mau duduk di bawah kaki Tuhan. Saya kasih yang terbaik sama Tuhan. Minyak narwastu yang terbaik sama Tuhan. Dan saya mau seka kakinya Tuhan dengan mahkota saya. Bu, serahkan mahkotamu yang terbaik sama Tuhan. Karena mahkota di dunia ini gak bisa digantikan dengan mahkota surgawi Tuhan. Gak bisa. Suatu saat ya Bu ya, setiap pribadi kita tuh akan dikasih mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota kemuliaan. Ya, Bu, nggak ada yang bisa gantikan itu semua. Itu sebabnya hari ini kita pikul salib Tuhan. Sebab kita tahu ketika kita pikul salib Tuhan, ya ada mahkota yang menanti kita suatu saat nanti. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting Bu, yaitu mengenai mengikuti Yesus. Banyak orang menyangkal diri memikul salib, tapi dia nggak mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kenapa? Karena orang yang mengikuti Yesus, dia pasti setia. Katakan amin. Kesetiaan akan Injil itu terbukti ketika tidak ada alasan untuk setia, Bu. Ibu-ibu ke WBI akan teruji ketika ibu-ibu nggak ada alasan lagi untuk datang ke WBI. Oh, kalau ibu-ibu nggak mau datang ke WBI, 1001 alasan bukan. Ntar bilang aja capek. Ntar bilang ngurusin anak. Ibu-ibu diajak pelayanan banyak alasannya bukan. Ntar bilang aduh susah deh. Ya, repot deh. Aduh nggak bisa deh. Disuruh doa. Pasti ada 1001 alasan Bu. Ini kalau motonya kayak gini nih Bu. Motonya ya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya? Iya kan? Kalau orang lain bisa, kenapa saya? Ya. Kalau orang lain tidak bisa, apalagi saya? Ini nangkap gak sih Bu? IQ-nya nyambung gak sih? Nyambung ya Bu? Atau jangan-jangan ibu semua di sini kayak gitu ya? Makanya kayak saya. Ya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya? Ya kan yang milih ibu-ibu di sini bukan manusia, yang milih Tuhan. Ketika pengurus WBI ngajak ibu-ibu melayani, lah itu kan suara Tuhan melalui pengurus yang mengajak ibu untuk melayani. Ya kan? Tapi ibu berkata, kalau orang lain bisa kenapa saya? Saya nggak harus melayani, saya lebih enak dilayani. Lebih enak. Ya. Lebih enak. Betul. Lebih enak dilayani daripada melayani. Tapi upah nanti mengikut Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Jauh, pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman melayani di WBI, pengalaman melayani bersama dengan Tuhan. Itu tidak bisa dijabarkan oleh kata-kata karena itu indah dalam Tuhan Bu.
Ya. Nah, mengikuti Yesus berarti, next slide, setia mengikutinya walau tidak ada alasan untuk setia, Bu. Ya. Hari ini kalau kita datang, saya udah gak ada alasan lagi ke WBI. Saya udah sakit hati di WBI. Saya udah terluka sama pengurus. Saya udah gak damai. Tapi ibu-ibu masih datang ke sini, itu namanya ibu-ibu setia. Karena kesetiaan itu akan teruji ketika kita gak ada alasan. Loh sekarang saya mau tanya, banyak keluarga-keluarga muda yang saya melayani. Baru nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dikit-dikit mau cerai. Loh apakah arti kata setia ketika dulu di hadapan janji Tuhan, saya berjanji ya, akan setia, baik dalam susah maupun senang, ya, sakit maupun sehat, kaya ataupun miskin. Kan dulu janjinya gitu, Bu. Terus janjinya apa? Pret, gitu Ibu ya. Iya kan? Tapi justru berantem suami istri, tetap setia. Justru di situ namanya kesetiaan, Bu. Ibu-ibu hari ini datang WBI, walaupun mungkin pernah sakit hati, pernah gak enak. Kalau ngelihat orang itu kayaknya empet banget. Kenapa sih mesti dia yang pelayanan? Emang gak ada orang lain yang pelayanan? Empet gitu. Kenapa sih? Greget. Tapi ibu-ibu masih datang di sini. Itu setia namanya. Nah yang Tuhan cari adalah orang-orang setia, Bu. Sebab di dunia ini kesetiaan itu langka. Ibu-ibu ya, yang nyari pembantu ART setia, itu susah loh. Sekarang saya tanya, ibu-ibu bisa berani gaji mahal, kenapa? Karena ART-nya setia bukan? Iya. Coba sekarang susah nyari ART. Ya. Ntar dikit-dikit nyolong. Tau-tau tas hilang. Dikit-dikit kabur dari rumah. Kaburnya sama sapam lagi. Susah nyari yang setia, Bu. Tapi kalau kita dapat yang setia, wah, kita mau bayar berapapun juga. Ya, yang punya anak, ya jagain suster kalau nggak mau karena mungkin kerja. Mau cari suster susah. Ntar susternya mukul lah. Iya kan? Ntar inilah. Tapi kalau dapat yang baik, pasti ibu-ibu berani. Kenapa? Karena dia setia, Bu. Apalagi suami istri, orang tua anak. Itu kan hubungannya gak bisa diputusin. Gak bisa kita ngomong, kamu bukan anak mami. Gak bisa, orang lahir dari ibu sendiri. Ibu ngandung-ngandung sendiri kan perutnya. Ya kan, tiba-tiba pipinya ngebebu. Perutnya ngebum. Kan ibu yang lahirin, ibu yang susuin. Gak mungkin. Ya. Justru ketika anak kita bandel, suami kita kayak gitu, di situ diuji kesetiaan kita, Bu. Iya. Nah itu mengikuti Yesus. Sama. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya dulu non-Kristen, sekarang saya Kristen kok ikut Tuhan, saya gak jadi kaya. Loh bukan itu tujuan kekristenan, Bu. Saya dulu non-Kristen, sekarang saya jadi Kristen, kok saya gini-gini banget ya? Kok saya gak enak ya? Kok saya dihakimi ya? Kok saya pikir semua orang-orang Kristen baik ya? Ya bukan itu tujuannya. Tuhan lagi uji kesetiaan kita, Bu. Coba sekarang saya mau tanya, pengurus-pengurus WBI sudah berapa tahun melayani? 10 tahun, yang 10 tahun melayani angkat tangan. Ada. 15 tahun melayani angkat tangan. Kagak ada. Iya kan soalnya kan udah ganti kepengurusan ya, udah ganti kepengurusan yang baru. Nah melayanan udah 10 tahun, di Eklesia udah 15 tahun. Bahkan dari gereja ini belum berdiri, masih di ruko udah ada. Sekarang saya mau tanya Bu, bukannya udah lewat 20 tahun, apa gak mungkin gak ada masalah? Pasti. Gak mungkin gak bentrok sama orang, pasti bentrok sama orang. Gak mungkin itu namanya kita mau pelayanan ya, gak mungkin orang ngomong yang baik semua tentang kita, gak mungkin Bu. Pasti dia ngomongin yang jelek, tapi di situ kesetiaan kita teruji. Sekarang ibu-ibu nih di sini, ya
punya suami mukul. Itu kan diuji kesetiaan kita. Masih setia nggak sama suami? Ya. Sekarang punya anak kelabing, drugs, narkoba. Masih setia nggak Bu berdoa buat anakmu? Masih setia nggak Bu berdoa buat suamimu? Masih setia nggak Bu cari Tuhan sungguh-sungguh? Disitulah kesetiaan kita teruji Bu. Teruji. Sama-sama ikut Tuhan. Diuji Bu kita. Banyak orang kan nggak tahan ujian. Akhirnya nggak setia. Ya. Yang lain belum tentu setia. Jadi, udah tahu lagu ini. Kalau ini lagu semua ibu-ibu nih. Kalau lagu dunia cepet nih Bu. Iya kan. Ibu-ibu kalau kita setia sama Tuhan, ada upah yang Tuhan kasih sama kita. Ya. Ibu-ibu kalau setia berdoa buat keluarga, mujizat pasti terjadi Bu. Ibu-ibu setia melayani di WBI, datang di WBI, ya pasti ibu-ibu akan bertumbuh dalam Tuhan. Ya, tapi kalau ibu-ibu nggak setia, kita nggak mau pikul salib, ya kita nggak mau angkat pelayanan. Aduh, saya nggak mau ambil tugas deh. Aduh, saya nggak mau deh. Saya nggak mau deh. Bu, kita nggak akan bertumbuh, Bu. Nggak akan bertumbuh. Tapi kalau hari ini ibu-ibu berkata, saya mau melepaskan ego saya mau pikul salibnya Tuhan, saya mau setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka saya percaya ibu-ibu WBI di sini akan diberkati Tuhan. Ibu-ibu di sini kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, saya undang pemain musik selanjutnya ke depan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu, kita punya waktu sebentar untuk kita merenungkan apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita sudah menyangkal diri, sudah pikul salibnya Tuhan. Atau justru makin kesini kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita gengsi untuk melayani. Kita fokus kepada hati kita, egois kita. Kita fokus
kepada luka kita, tapi tidak fokus kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa kita perlu menyangkal diri, pikul salib mengikuti Yesus, Bu. Hari ini saya mau berdoa buat ibu-ibu yang berkata, saya sudah jauh dari Tuhan, saya yang egosentris, saya yang fokus sama diri saya sendiri, saya lagi gak mau pikul salib Tuhan, saya gak mau setia, saya gak mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan hari ini ibu berkata, saya mau balik kepada Tuhan. Saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kau berkata ke orangnya, taruh tanganmu di dada ibu-ibu. Taruh tanganmu di dada. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, persembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, persembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Angkat tanganmu sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, kami mau memikul salib, menyangkal diri, setia mengikut Engkau. Biar hari ini Tuhan, apa yang ditabur kepada firman-Mu tidak sia-sia. Setiap kami yang mendengar kepada firman Tuhan, kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali. Kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh pikul salib. Kami mau sungguh Tuhan sangkal diri. Dan hari ini Tuhan, biar Yesus semakin besar, aku semakin berkurang. Yesus semakin bertambah, aku semakin kecil. Yesus semakin luar biasa dalam hidupku, aku semakin biasa. Tetapi kalau Tuhan Yesus ada dalamku, aku menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Aku menjadi pribadi yang bangkit. Aku jadi pribadi yang penuh dengan roh Allah. Aku jadi pribadi yang terus maju dalam Tuhan, terus setia sama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibu-ibu WBI di tempat ini dengan pengurapan daripada Tuhan. Biar setiap kami hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.